yang menjadi masalah. Itu mergo bojone ayu. Nah elek ra ngaras jadi. Lho nggih. Mulane kula bolak-balik cerita. Kula nu nate delok sinetron niku cocok kula. Ana ustaz muridé wae, termasuk ana sing wae. Suatu saat nom-nom kono krungu ustaz ku poligami. Langsung kuwat kabeh. Mergo nyongone di poligami sing wayu iku. Mentang-mentang ustaz poligami sing jebule di poligami wong wedok tua ya tidak apa-apa kalau gitu. Mulane kadang ya wong kula niku nggih kadang setuju mek jawabane kados saya puji barang setuju. Nakal lagi setuju. Ben padha edane Allah. Kenapa polisi menangkap saya? Karena saya kaya. Andai kan yang poligami itu orang miskin, polisi juga agak tertarik nangkap. Karena itu kurang ajar, ini kurang ajar. Tapi masuk akal. Artinya masuk akal itu menjadi pusat pemberitaan karena dia orang kaya populer. Komnas HAM juga gitu. Ngapain sih anak-anak yang diurus hanya Ulfa istri saya? Anak-anak jalanan kan juga banyak. Kenapa itu tidak diurus? Padahal hanya juga dilanggar. Ya karena saya kaya. Loh, tanpa maksud mendiskreditkan polisi, kita harus cermat ya. Memang saya setuju polisi karena atas nama undang-undang perkawinan diri harus ditangkap. Saya setuju dari segi itu undang-undang. Tapi yang ditangkap jangan hanya saya puji dong. Di kampung-kampung banyak. Wong kere-kere wah. Ning Madura sampe tak critani, akeh wong ngemis. Penggaweane ngemis, bojone loro. Lho hakon. Kulo niku otentik. Iku kudu ditangkep lho. Ini kadang dirabi anak-anak. Kemarin makanya kalau tenang model berita-berita TV kan lebih objektif tuh. Dan cerita anak saya puji, cerita Madura tuh. Ono wong umur tidak apa-apa, terapi umur rolah. Malah kiai Madura yang bujuri pinter 10. Jadi untuk ditangkap tuh satu itu memang harus kaya. Tapi kan misalnya semuanya rugi juga tertarik nangkap. Oh. Sama seperti kenapa hak asasi manusia untuk perlindungan anak-anak yang dilindungi hanya Ulfa. Makanya dari pengacaranya saya puji, Komnas HAM harusnya sibuk ngurusi anak-anak yang di sana. Kenapa lebih tertarik? Artinya itu kritik ya, kita tidak anti Komnas HAM, tapi itu kritik ya. Betapa masalah itu tidak sesederhana itu. Apa menarik, ora suka ora menarik diamati. Berhubung suka menarik. Muga dekne tetap ngono kere ya ora ono wong amah. Berhubung suka. Komnas HAM ke Jakarta ya teko. Mergo napa? Memang mereka tidak nyari uang enggak, tapi kan karena populer. Paham ya? Sama. Seperti Nabi punya istri 9 itu hanya diamati dengan logika mereka. Kalau seorang perempuan pasti untuk seks. Sementara kalau sampean pernah kan dulu pas asar saya ngaji, istrinya Nabi 9 itu kalau Nabi tidak nikah itu malah salah. Kalau balen ini, andai kan Nabi tidak menikah itu malah salah. Setelah kita baca kitab-kitab yang benar itu kan begitu. Kasus Saudah binti Zam'ah. Dia punya suami. Dia hijrah dari Mekah, ikut suaminya karena suaminya hijrah ke Mekah. Setelah itu suaminya meninggal karena perang bela Rasulullah. Dia sendirian, faridatan wahidah, dia sendirian, tidak ada yang nanggung. Padahal Mekah dalam keadaan perang, Madinah juga dalam keadaan perang. Kayak apa? Perempuan sudah tua, tidak ada yang nanggung, tidak ada yang rumah. Suaminya meninggal karena bela Rasul. Kalau Nabi tidak menikahi malah kesannya jahat kan? Sudah dibela mati-matian, pas rondone dibela. Kalau melihat begitu kan kelihatan sekali kalau faktornya hanya Nabi tidak karena seks. Paham ya? Tapi mereka kan nggak mau baca sejarah secara detail. Yang dinikahi itu umurnya berapa saja, konteksnya apa saja. Pokoknya tahunya sesuai asumsi mereka. Nak jenenge wedoan mesti digunakan apa? Ini yang salah kaprah. Paham ya? Jadi makanya sekarang itu harus kritis ya. Mulai dulu kitab-kitab suci itu ditandingi oleh novel. Lalu lucunya saat novel itu sesuai selera mereka tidak apa-apa. Sama nanti filmnya Joyung Fat atau film-film barat. Nyeritakno raja-raja dhisik bojone ya akeh selire akeh. Ya tidak ada masalah. Misalnya mereka membicarakan pangeran pilih, ya istrinya banyak, selirnya juga banyak, tidak masalah. Tapi ketika nyinggung Muhammad,
dianggap nopo berlebih. Itu kan tidak adil versi mereka sendiri. Kalau dulu tokoh-tokoh juga istrinya nopo. Makanya sekarang itu harus pinter-pinter kan. Menurut saya, andai kan yang dinikahi Syekh Puji itu Kartia, Bokar, Min Bokar, ya sapa lah wong desa Gunung Kidul. Terus yang nikahi itu tukang angon. Kira-kira diliput penjara. Kira-kira diliput tak orang. Memang masalah. Mulai kalau setuju polisi Semarang. Kalau dari segi polisi tak setuju situ. Enggak kita nangkap tuh karena dilecehkan itu kalau seneng. Nah, ini alasannya ini. Mergo saya puji ke penjara pribadi. Larang itu cocok loh. Artinya nawang enggak wajib apa? Ditangkap. Larang udah apa ya? Artinya jujur. Mungkinnya ya kudu mereaksi. Tapi ini menjadi masalah dunia. Kalau nanti diceritani seorang wartawan Islam. Saat A'agim poligami itu kan terus banyak sarjana Islam menulis betapa jeleknya poligami. Betapa jeleknya apa? Poligami. Sebetulnya yang dididik itu bukan A'agim, tapi umat Islam dibangun. Ya kayak kasus Syekh Puji. Umat Islam akan dibangun betapa salahnya poligami. Apalagi yang dipoligami anak di bawah umur. Lah nanti ketika umat ini sudah benar-benar janggal dengan yang namanya poligami, itu nanti korbannya berarti Nabi Muhammad. Karena berarti Muhammad melakukan sesuatu yang janggal sekali. Itu yang paling kita khawatirkan. Kalau semua orang ikut beropini betapa jeleknya poligami, apalagi yang dipoligami di bawah umur, nanti korbannya itu Nabi Muhammad. Karena Nabi juga poligami Aisyah yang di bawah umur. Makanya sama tidak usah ikut-ikut bela polisi atau bela Komnas HAM. Saya bukan anti polisi enggak, saya bukan anti Komnas HAM enggak, tapi menurut saya harus proporsional. Kita harus bilang bahwa poligami itu boleh. Di bawah umur atas nama Islam juga boleh. Meskipun negara atas nama negara boleh bikin undang-undang bahwa nikah minimal umur 16 tahun. Tapi jangan sampai ini terbangun atas nama agama, harus terus atas nama negara. Kadang kan banyak atau mubalek atau pakar Islam yang sebetulnya tidak bidang Islam nulis Islam sangat melindungi hak perempuan, hak untuk belajar, hak untuk bersosialisasi. Sehingga Islam tidak membolehkan kawin di kan ngeri itu. Padahal faktanya Nabi menikahi sinten Aisyah dan masih di umur di. Ini perlu kalau sampaikan. Makanya kalau setuju, saya itu setuju model kepolisian. Jadi malah gak repot. Nak model kiai malah repot. Tidak ada muni Islam barang. Islam itu melindungi hak perempuan. Islam itu melindungi hak anak-anak. Kalau ngomong gitu kesannya kan menikahi umur dini langsung haram. Nah menikan polisi orang-orang Islam muni atas nama undang-undang pernikahan ini melanggar, malah selesai dong. Paham ya? Tidak bawa-bawa agak. Jadi cara kula lu seneng bahasa polisi standar. Karena saya puji melecehkan kepolisian tangkap karena melanggar undang-undang pernikahan apa? Jangan sampai yang kayak ini di atas namakan Islam. Misalnya Islam itu melindungi anak-anak, punya hak belajar, hak sosialisasi, sehingga tidak boleh dikawinkan di. Nanti yang rugi Islam. Karena faktanya Nabi pernah menikahi sinten Aisyah. Lalu yang paling modern ini yuridu na'yusi'u nurawahi apa? Biar. Itu yang sampean harus saja. Lalu kalau ngerti takoi poligami, Gus kados A'agim poligami piye ra piye. Bujine ayo ta lah. Ayo Gus, ya ayo halal lah. Lah maksudnya Bu, saya mergo nek elek ora protes to, Bro. Enggak dong, enggak sing dinikahi elek ora ono sing napa? Protes. Drengki wae dibungkus mbek aku. Lha engko sampean bayangno misale sing dinikahi ku elek candi iso Gunung Kidul pojok inter gunung. Elek ngarit, sing lanang tukang angon kok. Nak do tertarik Komnas HAM turun deh. Misalnya alasannya lho, dengar saja enggak. Ya kalau yang harus penelitian dong, namanya lembaga nasional enggak apa. Untuk RT setempatnya udah lapor loh. Makanya cara kula polemik berhenti di sini. Kita tidak usah ikut komentar. Pokoknya ma'ahallahul Islam bahwa halal. Kita mengatakan yang halal ya halal, yang haram ya haram. Meskipun selalu ada bentuk haram di luar nikah.
Misalnya sudah dinikahi, diterlantarkan. Itu kan haram-haram di luar nopo nikah. Tapi halalnya harus kamu katakan halal. Nanti kalau enggak, yang korban itu Nabi Muhammad. Saya ngomong demikian tak niati jihad. Nanti yang korban itu Nabi Muhammad. Kalau logika poligami itu dimusnahkan, itu nanti yang menjadi korban, menjadi objek itu tetap cinta Nabi Muhammad. Itu memang pinternya orang-orang yang fobia Islam, Islam fobia. Jadi opini digalang sedemikian rupa supaya orang benci poligami. Misalnya kita kampung-kampung, wong Islam sing poligami itu luwih jatuh timbang sing hidung belang. Wong sing terkenal selingkuh jadi takoki tanggane, sing poligami malah dadi itu kan ngeri tuh. Di barat itu free sex itu tidak apa-apa, tapi kalau poligami masalah seks bebas rapopo kok poligami piye sih dimaksud? Pejabat itu selingkuh sidik-sidik enggak mau enggak apa-apa. Tapi nak poligami gegere enggak. Pak itu ya itu tadi ini cerita buku. Betapa opini itu punya kekuatan yang luar biasa. Sehingga Islam menyarankan jangan banyak-banyak membaca buku-buku yang mendiskreditkan Islam. Sehingga zaman sahabat pun terjadi wa minan nasi napa mayastari lahwal hadisi lidillah napa an sabilillah bi ghairi ilmi wa yatakhidha napa usul. Ini wow, cerita luar negeri ditandingi luar negeri, cerita masa lalu ditandingi napa masa lalu. Akhirnya Quran dianggap model begini. Makanya mereka ngeklaim lawan asa'u lakulna mislah. Kalau kita mau juga juga